kalau Suka Home ini kemarin kerja sama kolaborasi dengan Susu di featured nih di collaboration corner dari Uniqlo. Bener ya? Bener. Oke. Karena Boleh. jujur pas kita buat gelas itu kita cari vendornya berbulan-bulan, kayak hampir kita give up ya Jo ya. Malah tuh sampai John bilang, "Bet gimana nih?" Kayak Hai Founders, balik lagi bersama kita di Ngobis, Ngobrol Bisnis by Thomas Arab. Hari ini kita pengen podcast, ini lanjutan dari Boss Babes. Dan hari ini kita udah kedatangan dua wanita spesial dari Suka Home. Ada Elizabeth Wanda sama Joan Clarina. Boleh nggak kenalin diri dulu, yang mana yang Elizabeth, mana yang Joan Clarina, biar teman-teman tahu. boleh dong. Hai teman-teman, nama gue Elizabeth. Jadi gue umur 24 dan di sini gue sama temen gue, kita berdua ngebangun Suka Home. Buat gue, kalau gue handle bagian operasional, terus juga finance dan juga e-commerce. Oke. Oke, halo semua. Kalau gua di sini ada Joan, gua umur 23 tahun dan gua yang handle social media Suka Home, desain and kreatif buat Suka Home. Oke. Nah, ini gue boleh panggil lo siapa nih? Ibet. Lo Joan. Joan, iya. Oke. Bet dan Jo. Kalian ini kan berdua. Awalnya tuh kalian teman SMP, SMA, kuliah atau apa sih? Iya, kita teman SMA. Teman Jadi, SMA ya? Teman SMA. Terus kita kuliah udah pisah. Dulu kita di SMA deket banget sih. Pokoknya kita selalu bareng gitu, berempat sama yang lain juga. Terus kuliah udah pisah. Terus habis itu gak tahu kenapa nih udah lulus, kayak waktu itu gue juga kayak pengen mulai usaha, tapi kayak gue tuh tahu karena sebelum ini gue punya usaha lain dan kayak gue ngerasa kayak gue tuh nggak bisa handle sendiri gitu. Kayak gue terlalu overwhelmed untuk nanganin semuanya. Terus gue akhirnya memutuskan untuk cari partner. Terus waktu itu gue tanya Joan, karena Joan ada full time kerjaan. Gue tanya Joan, Jo mau gak bantuin gue desain? Dulu sih cuma ngomongnya itu doang, tapi nggak tahu kenapa kayak gue tuh udah feeling kayak gue tarik aja deh jadi partner gue nih. Terus ya untungnya Joan mau, kalau gitu lanjut Joan Di hijack. Jadi waktu itu lo masih kerja nih, Jo? Iya, Sampai sekarang juga gue masih full time. Waktu itu gimana ceritanya lo diajak Ibet mau partneran tuh gimana ceritanya? Ceritanya awalnya pertama dia kan pas itu WhatsApp, kayaknya itu awal-awal pandemi gitu nggak sih? Awal-awal pandemi, jadi kita juga belum ketemu, belum ngumpul gitu kan. Dia tiba-tiba WhatsApp kayak, Jo, gue nih pengen bikin bisnis ini nih. Dia kasih unjuk foto-fotonya kayak, gue suka banget ini, tapi tuh gue nggak bisa desainnya, lu tau lah maksudnya. Coba dong lu tolong bantuin gue desainin kayak gimana. Nanti soal kayak fee-nya apa segala macam nanti bisa deh dibahas gitu kan. Terus gue kayak, oh ya udah, why not gitu loh, bantu teman gitu kan. Akhirnya gue kayak ya udah, gue bikinin desain, gue kasih preview ke dia. Terus kayak nggak lama setelah gue kasih preview dia nanya, Jo lu mau se-involve apa nih sama kayak gini, lu mau nggak kalau misalkan kita bareng-bareng nih, maksudnya kita jualan ini gitu loh, kayak lu kan bisa desain, maksudnya gue nggak bisa gitu loh, kayak gue bisa handle yang lainnya, lu bisa bantu gue soal desain ini gitu. Terus gue bilang, gue pikir dulu ya, soalnya gue juga kayak nggak mau maksudnya kan temen gitu kan. Maksudnya kayak kalau misalnya gue tiba-tiba di tengah jalan gue bail atau apa kan maksudnya nggak enak gitu. Akhirnya gue pikir dulu ya, tapi kayak setelah pikir dan kayak gue ketemu satu postingan Hotman Paris ini ya, kayak dia post foto Mark Zuckerberg, terus dia kayak bilang kayak si Mark Zuckerberg ini kayak pitching ke teman-temannya idenya ini, terus kayak yang percaya sama dia tuh cuman kayak 5 orang, dan sekarang mereka tuh jadi kayak 5 orang terkaya gitu loh. Maksudnya kayak terus kayak, hah, kok gue bisa tiba-tiba kedapetan baca ini? Ya udah deh, oke, gue harus join sama Ibet kayak karena dia percaya nih sama gue. Akhirnya langsung gue tanpa pikir panjang, ya udah boleh lah Bet, kita coba gitu. Akhirnya ya udah deh sampai sekarang. Berarti nih 1 tahun? Kurang dari 1 tahun ya? 8 bulanan ya? Nah 8 bulan nih, cerita awalnya menarik banget. Maksudnya lo dari teman, terus akhirnya lo juga dari yang sambilan lo membantu, ternyata akhirnya jalan 8 bulan. Nah mungkin buat teman-teman ada yang belum tahu nih, apa sih Suka Home, dan awalnya tuh sebenarnya lo bikin, tadi lo bilang lo suka banget, lo ada beberapa inspirasi lah gitu. Terus akhirnya lo memutuskan untuk start itu. Sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh Suka Home? Nah, untuk Suka Home sendiri, sebenarnya Suka Home adalah Korean inspired home decor. Jadi kita menjual berbagai home decor. Karena pas pandemi itu lagi kayak booming banget Korean culture, jadi kita ambil style-nya tuh di
Korean gitu. Jadi dan awal mula kenapa gue memilih home decor tuh, gue nggak tahu sih, kayak having a home decor business tuh kayak it's one of my dream goals gitu. Terus karena pas itu lagi pandemi juga, kayak otomatis rencana gue untuk melanjutkan hidup tuh ketunda. Jadi kayak gue tuh juga stres gitu di rumah, kayak gue nggak ngapa-ngapain, gue belum kerja, kayak ngeliat teman-temannya udah kerja, kayak gue harus jadi beban orang tua terus sampai udah lulus gitu kan, kayak sampai kapan gue begini. Akhirnya gue memutuskan kayak di saat itu gue punya bisnis sampingan, tapi yang gue nggak seriusin karena memang kayak gue cuman ya udah yang penting cari duit aja gitu. Terus gue memutuskan kayak wah ini kayak saat yang tepat nih, dan karena pas lagi pandemi itu kayak booming banget kayak room make up, room makeover, terus kayak room glow up kayak gitu-gitu. Terus kayak gue gue punya feeling di sini, gue cari tahu, terus kayak gue kepikirannya pas itu sih gelas, kayak nggak tahu kenapa mungkin orang jadi kayak foto kayak breakfast lah atau apalah kayak gitu. Jadi dan gue cari kayak gue pengen punya gitu, tapi mahal dan semua tuh kayak impor. Abis itu gue coba kayak gue cari di lokal, dan kayak kalau bisa kita produce dengan harga yang affordable dan kita jual itu. Juga gue sedikit baca-baca kayak tren apa ya, perintilan rumah ini nih naik banget semenjak pandemi. Terus kayak kalau lo tahu dulu sempat ada tren awal-awal Covid deh, itu ada tren ngedekor kosan, ngedekor kamar gitu. Bahkan orang tuh sampai kayak gue udah habis 3 juta nih, 4 juta nih gitu, cuman kayak Shopee, Tokopedia dan segala belanja Shopee, Tokopedia nih. Terus kayak di TikTok juga orang kayak ini dekor kamar cek, terus tiba-tiba gelas lah. Maksudnya itu suatu hal yang berhubungan juga menurut gue sama Sukahome ini dengan pernak-pernik ini gitu. Tapi apakah tren itu juga berlaku nggak sih ke Sukahome sendiri? Kalau tren itu maksudnya sampai sekarang gitu ya? Maksudnya mengalami ada dampaknya nggak sih? Ada banget sih kalau menurut aku ya, apalagi sekarang kayak TikTok gitu ya, booming banget gitu, kayak semua orang kayak memamerkan, maksudnya bukan memamerkan juga sih, tapi kayak pengen ngasih unjuk aja nih, kayak ini loh Shopee haul gue, ini loh belanjaan gue di sini buat bikin rumah gue tuh jadi lebih gimana, buat organize barang gue seperti apa gitu kan. Jadi kayak berdampak banget sih, kayak Ibet aja awal-awalnya coba bikin TikTok gitu, cuman bikin home cafe gitu dengan produk Sukahome, tapi nggak nyangka viewsnya bisa ribuan gitu ya, paling banyak 40.000 gitu kayak. Jadi benar-benar ya something sih, kayak karena kadang orang nganggep kayak, karena banyak juga temennya kayak iya si John sekarang jualan gelas gitu, kayak hah jualan gelas emang jalan ya, sekali buka Shopee hah kok lumayan kejualnya, kok ada kejual gitu. Jadi kayak nggak pernah tahu sih, jadi kayak berdampak banget di pandemi ini juga karena mereka mau dekor-dekor rumah atau make their breakfast scene atau apa gitu kan. Jadi ya oke sih. Tadi kita udah ngomongin banyak latar belakang industri nih, kayak latar belakang dibentuknya, terus latar belakang industri dekor rumah ini yang lagi happening sekarang. Terus kita juga sekarang mungkin kita lebih dalam, kita ngomongin kayak sebenarnya cara kerja di industri home decor ini nih gimana sih menurut kalian? Karena kan let's say misalnya gue banyak ketemu teman-teman gue yang jualan produknya misalnya baju atau fashion atau misalnya kriya gitu. Mereka menggunakan e-commerce dengan jualan gitu. Kalau dari industri home decor ini ada perbedaan nggak sih atau sama aja? Kalau buat industri home decor ini sebenarnya sama sih, kita juga marketinginnya di e-commerce gitu kan ya. Cuman ya yang membedakan adalah, maksudnya kita kan Sukahome masih skala kecil gitu kan produksinya, kayak apalagi home decor bisa dibilang barang yang tersier banget gitu kan. Nah sedangkan kita Sukahome ini produksinya masih kecil gitu loh. Jadi saat downside-nya adalah kita tuh nggak bisa neken cost gitu loh, karena skala kecil means cost production cost tinggi gitu kan. Nah tapi satu hal yang bisa kita jamin adalah kayak karena kita skala masih kecil, barang-barang kita tuh ter-QC dengan baik gitu loh, kayak masih nggak luput lah dari kita gitu loh. Maksudnya kayak kita tahu nih, jadi maksudnya kayak kita bahkan perfeksionis banget gitu loh, sampai kayak titik sedikit aja gitu kayak kita wah ini nggak bisa nih, nggak bisa dijual nih. Padahal kita sampai udah dimarahin vendor kayak ini kok orang beli juga nggak tahu nih, padahal kayak kita nggak bisa ini, nggak bisa. Jadi ya itu sih, kalau maksudnya kalau baju gitu kan, maksudnya dia dia produksinya juga bisa banyak gitu, tapi kayak
ada size gitu kan. Nah sedangkan kalau kita di home decor kita lebih ke mentingin kayak gimana ya, lebih kayak uniknya sih. Iya uniknya, maksudnya kayak apa nih yang bisa membedakan ini dengan yang lain gitu. Toko sebelah tuh nggak jual. Oke, berarti kalian nih produksi sendiri ya, produksi sendiri. Terus kalau ngomongin kayak selama ini memang kalian mulai kan pas pandemik juga. Tapi sebenarnya secara operation lah, tadi kita udah ngomongin marketing. Operations saat era pandemi ini berdampak ribet nggak sih buat kalian, misalnya let's say ke vendor atau harga dari vendor gitu, kalau boleh cerita sedikit gitu terkait operationsnya. Berdampak sih kalau masalah operation ya selama pandemi ini tuh jadi kayak kita site visit tuh susah ya, karena kan pasti keterbatasan, apalagi kalau yang di luar Jakarta gitu, kayak misalnya di luar kota gitu, kayak kita nggak bisa langsung datang, kita mau lihat kayak bentuknya tuh kayak apa gitu kan. Jadi kayak beberapa kali kita pesen juga dapetnya tuh kurang sesuai, kayak di foto bagus nih, terus kayak oke, kita coba sampling udah dibuat, tapi begitu sampai tangan kita kok begini gitu, kayak bener-bener kecewa banget sih. Banyak dari yang produk-produk yang gagal juga gitu, jadi kayak yang sekarang ada tuh itu udah bener-bener kayak udah best of the best. Terus juga kalau dari harga sih kayak kita kurang tahu ya, pokoknya kita ya nego aja, as long as masih cocok sama harga jual kita, kayak ya kita ambil gitu. Tapi kalau paling dari cost kali ya, kayak jadi bebanin ongkir-ongkir gitu apalagi kayak gelas harus berkilo-kilo berat dan harus lebih hati-hati kali ya daripada lo ngirim gelang atau apa gitu. Betul. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tadi lo sempat bilang kalau barang-barang yang ada di Sukahome ini udah tercurate, terus kayak QC-nya juga ekstra lah gitu. Berarti kan sebenarnya ini sejalan sama visi kalian berdua tadi, kayak ngomong lo pengennya ketika terima barang customer sparks joy gitu. Karena kan kalau ada defect atau apa kan, aduh gua karena sebenarnya ya oke, let's say misalnya gue pengen tahu gitu. Orang yang beli barang kalian tuh sebenarnya bukan cuma mau minum. Kalau jual gelas bukan cuma buat minum kan sebenarnya, secara fungsi. Karena gelas pasti di rumah punya dong. Masa nggak mungkin nggak punya gelas gitu. Tapi kan akhirnya ada suatu kepuasan lah gitu ketika lo punya gelas yang memang proper. Jadi ketika terima barang itu mungkin cacat sedikit atau apa jadi kesel gitu. Bener gak sih atau gimana menurut lo pada? Betul sih, karena dulu pas awal-awal ya kita kayak susahnya tuh gain trust gitu kan. Karena masih brand kita masih baru dan kayak harganya tuh cukup tinggi gitu kalau dibandingkan kompetitor yang lain gitu. Tapi yang kita tawarkan adalah kayak mungkin kita ngebangun dari brandingnya ya, kalau bisa dilihat dari Instagram kita, kayak dari foto-foto yang mungkin seperti yang lu bilang lagi, kayak orang beli Sukahome tuh bukan karena kayak gue mau minum dengan pakai gelas gitu, tapi gue pengen gue punya gelas Sukahome gitu. Apalagi kayak di saat mereka tuh sebagai content creator ya, mereka rela sih ngeluarin uang sedemikian untuk kayak demi kontennya tuh bagus gitu. Karena dari teman-teman kita sendiri kayak jadi teman-teman, dari customer jadi teman. Nah dia bikin konten kayak mereka punya koleksi gelasnya tuh banyak, karena mungkin menurut dia kayak gelasnya kita unik dan kayak mereka tuh benar-benar puas banget belanja di kita. Dia bilang kayak customer service-nya bagus, terus kalau ada defect atau apa kayak kita langsung respon, kita gantiin. Dulu pas awal-awal sih lumayan tuh banyak yang defect, kayak pas diterima terus kita langsung kita gantiin, dan untungnya mereka semua tuh nggak ada yang kayak marah-marah gitu. Mereka justru kayak malah baik banget, kayak mereka bilang, "Kak, ini aku terima dalam keadaan kayak gini nih." Terus langsung kita kayak, "Oke Kak, besok kita kirimin yang baru ya." Jadi ya puji Tuhan ya, so far so good sih ya. Dengan gitu kayak pelan-pelan kita lama-lama gain trust sampai sekarang. Yang beli pun kayak kita kasih free sponge terus buat cuci gelasnya, dan kita kasih freebies supaya mereka tuh bener-bener kayak terima ya. Oke, gue nggak kecewa dengan harga yang segini, tapi gue dapatkan barang yang kayak bener-bener gue seneng gitu. Terus juga kita desain kita tuh bukan cuman kayak sekedar yang kayak ih lucu banget gitu atau apa gitu, tapi kayak kita selalu kayak communicate with them gitu, kayak ini loh makna dibalik kenapa kita bikin desain seperti ini, kayak apa misalkan kalau misalkan desain ini speaks personally to you gitu, kayak you should get this gitu, maksudnya kayak ini bisa meaning sesuatu buat lu, atau mungkin buat lu kadoin ke temen lu yang mungkin dia lagi feeling down atau apa, kayak mungkin lu bisa kadoin ini dengan desain seperti ini, dengan kata-kata seperti ini, mungkin bisa menjadi penyemangat buat mereka. Ya balik lagi kayak value dari Sukahome ini kayak brings joy, spark joy gitu kan.
Berarti mungkin kita bisa bilang kalau dari tadi yang kita omongin itu adalah unique selling point lah yang ditawarkan oleh Sukahome yang nggak ditawarkan, mungkin berbeda sama yang ditawarkan sama orang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kayak let's say misalnya, pasti kan lo juga melihat tren lah, kalian ngelihat apa sih yang bagus, apa yang orang suka gitu. Apa aja sih yang jadi faktor buat kalian kayak menentukan produk seperti apa yang akan kalian launch atau kalian jual gitu? Balik lagi sih ya, kalau menurut aku supaya kita tepat nih nentuin produk apa yang next akan kita launch, apalagi sekarang kan maksudnya juga orang masih kayak gini, maksudnya kayak mereka mikir gitu, kayak gua keluarin uang segini worth it nggak nih gua beli ini, kayak perlu nggak sih gua gitu lah. Jadi menurut gua sih paling penting two ways communication with your audience gitu sih, kayak kita harus tahu mereka tuh sukanya apa nih, kayak kategori followers kita nih seperti apa, mereka sukanya tuh barang-barang seperti apa, terus kayak mereka tuh relate dengan hal-hal seperti apa gitu. Kita harus involve mereka juga gitu dalam proses pembuatan produk kita selanjutnya gitu. Tapi juga nggak bisa serta-merta misalkan kita kayak jadi kalian mau bikin apa nih kita nextnya gitu, nggak bisa. Kita harus sebagai brand, kita harus do our own research first gitu, kayak setelah itu baru kita balikin ke mereka kayak kalian suka nggak sih produk ini dengan warna seperti ini, dengan desain seperti ini, terus nanti kalau kita launch kalian willing to pay berapa nih barang ini gitu, terus kayak packagingnya mau seperti apa gitu. Jadi kayak penting sih involve mereka dan kayak kita tahu insight dari mereka tuh kayak gimana, karena juga jangan sampai kita udah tanya mereka terus ternyata kita nggak bisa launch barang itu, kayak mereka kecewa gitu, kayak ini mah cuman gimmick aja nanya-nanya doang gitu, kayak habis itu udah nggak ada follow up-nya gitu, kayak nggak bisa kayak gitu juga sih. Oke. Berarti ketika mau launching boleh kayak ada komunikasi sama konsumen, tapi tetap juga kayak sebagai brand kita harus riset juga. Iya betul. Oke. Nah kemarin ada yang menarik kalau kita riset, kalau Sukahome ini kemarin kerja sama kolaborasi dengan Susu. Oke. Dan menurut kita keren banget karena kita pernah bikin konten lah terkait kayak brand collaboration, dan banyak banget co-branding, banyak banget yang nge-DM kayak iya kalau lo brand gede enak ngajak kerja sama gitu. Sedangkan kalau kita nih susah lah, kita kan belum punya nama, belum punya ini, belum punya itu. Nah kita selalu ngejawab kayak iya coba aja, karena hal yang paling buruk lo nawarin ya paling lo ditolak, nggak mungkin lo dipenjara kan gitu. Tapi kayak ya masih pada yang kayak ya nggak mau gitu, maksudnya kayak nggak bisa gitu. Nah kalau dari kalian nih Sukahome, boleh nggak sih cerita sedikit kayak terkait hal tersebut gitu, apa sih awalnya, gimana awalnya gitu? Kalau dari Susu ya, nah kebetulan juga nih sebenarnya Susu tuh dari kenalan, bukan sebenarnya gue nggak kenal juga sih, tapi kayak ada kakak kelas gue yang tahu kayak kita tuh ada Sukahome, jadi kebetulan dia kerja di sana. Nah dia waktu itu approach kita, jadi dia bilang kalian bisa custom nggak gitu, terus kita bilang bisa, terus dia bilang dia mau untuk paket PR package gitu. Nah di sana kayak kita belum tahu nih kayak produknya tuh apa, brand untuk brand apa gitu, dia cuman kayak baru nego harga doang. Terus di situ kayak gue dijelasin kayak menurut gue sih kuncinya adalah bener banget sih, kayak brand kecil tuh cenderung kayak takut gitu ya untuk ajak kerja sama brand gede. Selain mungkin kayak ditolak, tapi juga pasti kalau yang udah punya posisi gitu mereka lihat kayak lu siapa, kenapa lu berani kayak approach kita gitu, kalau misalnya nggak punya bargaining point. Iya, bargaining pointnya sendiri gitu. Terus gue rasa sih di situ kayak ada unsur negosiasi ya, jadi kayak kita gimana caranya bisa mempresent kayak apa yang kita punya untuk mereka, jadi kayak kita offer ke mereka, gue tuh bisa offer kayak kelebihan gue dengan yang lain tuh ini gitu, jadi kita udah kasih tahu. Dan di situ kebetulan mereka suka sih dengan kayak yang modal gelas yang kita punya, dan juga contoh hasil yang kita kerjain. Mungkin dia juga dicari vendor ya, nggak ketemu, karena jujur pas kita buat gelas itu kita cari vendornya berbulan-bulan, kayak hampir kita give up ya Jo ya. Waktu sampai John bilang, "Bet gimana nih, kayak kok kita nggak produksi karena susah banget cari vendor yang bisa print di gelas itu, gelas transparan terutama." Jadi ya mungkin ya udah akhirnya dia kayak oke,
kita bikin sama Suka Home gitu. Jadi ya kita benar-benar juga kita happy banget sih bisa be a part of Shushu recent launch gitu. Okay. Jadi yang gue dapat juga dari lo Bet ngomong kayak oke, brand kecil ya pasti mungkin secara exposure, secara awareness, secara bargaining power juga ya mungkin akan susah ya ketika ngomong sama brand besar gitu. Cuman menurut gue kayak yang lo bilang tadi gitu, ketika lo punya uniqueness, lo punya something to offer, lo punya value, ya go ahead, cobain aja, tawarin gitu. Karena menurut gue kolaborasi itu bisa terjadi kalau memang ada pertukaran value yang diberikan antara kedua pihak gitu. Oke. Jadi buat teman-teman founders yang memang punya bisnis atau punya brand, ya kalau kalian ngerasa bisnis kalian punya value, silakan tawarin aja gitu. Kalau kalian sendiri nggak yakin, berarti kalian bukan founders. Masa sama founders nggak yakin sama founders sendiri. Terus juga kita dapat informasi nih kalau Suka Home juga di featured nih di collaboration corner dari Uniqlo. Bener ya? Bener. Oke. Boleh gak sih cerita sedikit terkait hal tersebut gitu? Ini Uniqlo yang baru ya? Iya. Yang di PM3 ya? Iya, betul. Oke. Iya, itu juga something sih buat kita karena itu semua juga happen so fast kayak berbarengan gitu, timelinenya bareng sama si Shushu ini kan. Jadi kayak mungkin ya one thing lead to another gitu kayak. Jadi pas itu kita tiba-tiba di approach kayak H-2 dari sebelum dia showcase, sebelum dia opening, sebelum dia showcase, bikin tuh showcase-nya itu H-2 dia baru kontak. Terus kita ya kayak kita sebelum kita tahu timeline-nya semua kita okein dulu aja gitu loh, kayak kita okein dulu aja. Terus setelah itu kita tahu, H-2 2 hari lagi, ini gimana? Ini gimana dong ini? Jadi kita harus nampilinnya tuh kayak gimana gitu kan. Karena kita juga nggak mau balik lagi kayak Suka Home kan pengen selalu pengen ada experience-nya gitu. Jadi kayak kita pengen pas orang lihat showcase kita itu kayak mereka bener-bener experience kayak ya ini breakfast scene gitu loh. Tapi karena H-2 ya kita harus terus mengusahakan semaksimal ekstra lah ya, ekstra banget gitu lah. Apalagi kayak kesempatan kayak gini nggak datang dua kali gitu kan. Jadi ya kayak ya mungkin kuncinya adalah terus kita tanya sih ke kakaknya ke brand strateginya gitu kan. Kita tanya, "Kak, kok bisa sih pilih Suka Home?" gitu kan. Kayak dia bilang, "Iya, nggak tahu, aku pokoknya lihat-lihat dari Instagram aja." gitu kan. Aku lihat-lihat dari Instagram. Terus ya udah aku coba aja kontak gitu. Nah, jadi paling mungkin dari yang kita bisa ngomong itu mungkin kayak konsistensi gitu, ngepost gitu, kayak make your feeds look alive gitu loh. Dan terus kayak make it look approachable gitu. Kadang ada orang brand bikinnya kayak gimana ya, kayak udah template semua gitu, kayak orang kayak bingung ini yang ngepost masih manusia apa udah mesin gitu kan. Karena kan sekarang kan semua udah bisa schedule post gitu kan. Nah, kayak ya bukannya schedule post means a bad thing ya, tapi kayak apakah dari yang kita post ini adalah bisa kayak nunjukin kayak ini nih approachable gitu. Terus kayak penting juga sih fast respon gitu, karena kalau misalnya kita nggak fast respon pasti kan dia bukan cuman kontak kita doang kan, pasti kan dia kontak beberapa orang, beberapa vendor. Nah kalau misalnya kita nggak fast respon ya udah kesempatan itu bisa hilang gitu aja. Jadi kayak kita sebagai founders gitu harus pintar melihat kesempatan dan langsung meraihnya. Jangan kelamaan kan. Terus kalau waktu itu lo di kontak H-2 tapi lo baru lihatnya besok gitu. Akhirnya miss kan. Iya, bener banget. Tapi dari dua kolaborasi inilah apa sih dampak yang paling kalian rasakan? Oh, dampak sih banyak banget ya. Pasti pertamanya exposure dan juga kita jadi dapat tap in ke market baru gitu. Jadi banyak nih, kalau selama ini kayak market kita tuh lebih yang kayak yang adults, terus juga yang suka bikin konten, yang suka barang-barang estetik, tapi sekarang jadi kayak mungkin ada bagian mama-mama muda gitu yang kayak tertarik untuk bikin hamper, souvenir dan lain-lain. Kayak jadi kita jadi kayak merambah market lain gitu. Oke. Nah, dengan strategi ini kan pastinya memberikan dampak positif. Kalau buat Suka Home sendiri nih, apakah collaboration ini menjadi salah satu strategi utama buat keep growing? Pastinya sih ya, dan kita juga berharap ke depannya juga kita bisa terus kolaborasi dengan brand-brand lainnya. Mungkin juga nggak harus selalu dengan brand besar gitu, tapi kayak ya kalau ada kesempatan seperti itu ya why not. Tapi kalau misalkan kita yang harus maju duluan gitu, kayak mungkin ya juga start small gitu loh, mungkin kayak nggak ada salahnya gitu. Karena kayak yang penting ya kalian tahu goals kalian nih apa dengan kolaborasi ini, biar kayak
at least mungkin mereka nggak langsung convert ke misalkan mereka langsung beli produk lu nih, mereka nggak langsung beli, tapi kayak at least pelan-pelan kita build up dulu nih awareness-nya. Kayak misalkan mungkin satu orang ini follow brand A dan B dan C, terus kita melakukan collab dengan brand B, terus bulan depan tiba-tiba kita juga melakukan collab dengan brand C gitu. Kayak maksudnya orang ini kan jadi kayak apaan sih nih Sukahome kok dia collab sama brand ini, terus bulan depan dia collab sama brand ini, apaan sih gitu. Pasti orang kayak penasaran, maksudnya mereka jadi kayak tahu apa nih Sukahome, kayak pasti mereka ngintip-ngintip dikit adalah maksud. Apa ya, mungkin kolaborasi jadi kalau menurut gue sendiri ya kayak satu hal yang membuat Instagram lo tuh nggak cuma dilihat sama followers lo, bener, ya kan? Ya, ketika lo di collab sama brand A, brand B, lo ada terjadi pertukaran audiens, gitu. Dan akhirnya presence lo semakin nyata. Dan balik lagi ketika akun lo akhirnya dibuka, hidup nggak, ada story-nya nggak, gitu. Terus kayak apa itu cuman tadi kayak lo bilang Jo, kayak schedule post yang terkesan template atau gimana gitu. Itu kayak jadi satu kesatuan kayak social presence yang lo tawarkan. Gitu. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tadi banyak ngomongin tentang kolaborasi lah ya. Menurut kalian apa sih hal penting yang harus diperhatikan sebelum kayak gue pengen collab nih sama brand ini? Gue udah terima nggak ya collab pas ditawarin sama brand ini gitu? Hal yang ditawarkan ya pastinya dari kita sendiri sih, kayak kita tuh lihat juga dari yang kita punya dan juga dengan value-nya yang akan kita bangun ke depannya. Kalau misalnya dari kita mencontoh dari Uniqlo ya, kalau dari Uniqlo kan memang dia ingin membangun kayak meningkatkan awareness untuk UKM gitu kan. Dan kayak Sukahome termasuk tergolong UKM gitu. Jadi kayak kita merasa kayak oke, ini kesempatan yang cocok dan kayak kenapa kita nggak coba gitu. Jadi untuk collab itu juga sebenarnya kita lihat-lihat lagi, karena jangan sampai kayak karena collab misalnya kayak kita nggak selektif gitu, kayak kita terima semuanya, itu kayak malah jadi merusak kayak brand existing customer yang kayak udah ada, kayak mereka takutnya malah kecewa gitu. Mungkin kayak value, visi, terus juga kayak apa ya, brand image yang lo brand image dari yang mengajak brand lain yang ngajak collab, terus kayak lo lihat sejalan sama brand lo gitu ya. Kayak tadi kayak Uniqlo mendukung UKM dan Sukahome hadir sebagai udah oke, gue UKM, gue bisa kasih lo value juga, dimana UKM gue that good untuk ada di toko lo gitu. Oke. Nah, terus sekarang kayak kita ngomongin pandemic lah. Pandemic ini apa sih menurut kalian aspek yang harus diperhatikan kayak buat temen-temen nih yang baru mau mulai, atau yang dari kemarin udah nge-save-in foto dari Pinterest tapi belum bikin, atau yang udah mulai riset tapi nggak jalan-jalan, apa sih sebenarnya? Yang harus diconsider ya, kalau yang harus diconsider sih adalah ya balik lagi kita harus research sih, research kayak do a lot of sampling gitu, kayak put yourself in your customer shoes gitu. Kayak will you buy your own products gitu loh, kayak kenapa gue harus belanja di toko lu gitu, kenapa barang lu yang harus gue pilih gitu, kayak selalu kayak kita harus reinforce value kita ke mereka gitu, kayak pintar-pintar atur cash flow juga gitu kan. Soalnya kayak belajar dari pengalaman ini, maksudnya kayak kita manusia bisa berencana tapi kita nggak tahu ke depannya gimana ya. Jadi harus pintar-pintar mengatur cash flow, terus harus ya melakukan marketing strategi dengan baik gitu, kayak tahu, paling penting sih tahu sih dengan siapa kalian berbicara gitu loh, audiens kalian tuh seperti apa, karena dengan kalian tahu audiens kalian seperti apa, you can make them your customer gitu loh. Kayak harus pintar ngulik nih dari mereka, apa sih mereka tuh maunya apa gitu. Karena kita boleh berencana tapi yang berkehendak kan saldo ya. Saldo cash ya. Betul. Ini pengen itu, tapi kalau saldo cash flow nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa. Oke, jadi cash flow juga harus bagus nih. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin buat penutup kayak apa sih yang boleh cerita nggak sih, kayak apa sih yang sudah direncanakan atau apa yang bisa customer teman-teman harapkan dari Sukahome ke depannya yang mungkin lagi dalam proses atau mungkin tertunda karena satu dan lain hal gitu, apa sih? Sebenarnya kalau untuk rencana kedepannya sih masih belum ada ya, karena kayak kita tuh di sini kayak masih berdua, kita handle dan kayak kita juga masih hektik nih. Sebenarnya kayak kita juga pengen hire karyawan kan, supaya bisa membantu kayak semuanya jadi lebih gampang gitu. Karena kalau kayak gini sendiri kayak susah bagi waktu, jadi kayak kita biasanya cuman kayak 10
spontan aja ya Jo. Iya, kita spontan. Kita belum planning sampai sejauh itu, tapi kita ada plan untuk kayak produk baru gitu. Pasti kita ada. Cuman kalau untuk kayak another collab kayak gitu kita belum. Jadi kayak kita ikutin aja. Tapi kayak kita pengen banget bisa punya offline store. Oke. Itu rencana ya, yang mungkin belum terrealisasikan ya. Benar-benar teman-teman semua bisa kayak experience langsung nih produknya. Iya. Oke. Nah, yang terakhir nih, mungkin kayak kalau teman-teman dari tadi udah dengerin kita ngomongin experience, kita ngomongin gelas, tapi bukan sembarang gelas gitu. Tapi nggak lihat nih barangnya, karena kan ini adanya gelas biasa nih. Boleh lihat di mana sih sebenarnya? Ada di TikTok atau di Instagram atau di mana? Boleh. Jadi nanti di sini bisa. Bisa. Nanti kita tampilin gambarnya, nanti kalau misalnya teman-teman nih buat yang tertarik, penasaran, boleh banget cek di Instagram kita @sukahome.id. Kalau di TikTok kebetulan gue pakai akun pribadi. Oh, akun pribadi ya. Jadi namanya bukan Sukahome. Tapi nanti soon ya kita ganti nama aja. Oke. Sekarang jangan di-reveal dulu. Sekarang jangan dulu ya. Terus semuanya masuknya ke akun pribadi. Selain itu juga kayak kita menyediakan untuk kayak teman-teman yang butuh custom atau butuh kayak material promosi buat dari company, terus juga hampers atau souvenir, kayak bisa banget tanya ke kita, kontak kita lewat Instagram. Terus juga jangan malu-malu untuk tanya, karena we will be happy to assist you. Dan buat yang nggak mau beli, kayak cuma pengen ngobrol aja, kayak Kak kenapa gimana sih Kak, cerita dong atau apa, kayak feel free banget. Kayak kita akan seneng banget untuk ngobrol sama teman-teman semua, karena dari Sukahome ini kayak kita dapet banyak teman-teman baru, dan kayak yang pastinya semua tuh baik-baik banget. Jadi kayak pembawaan lingkungan yang positif gitu, kayak kita saling support satu sama lain, terus kayak saling berbagi resep, berbagi kayak pengalaman. Iya, pengalaman lah, kayak pokoknya kayak kalau misalnya pergi ke tempat buat refreshing kayak gitu. Jadi kayak ya kita sharing banyak hal sih, kayak bisa kita dapetin. Oke, jadi buat teman-teman habis nonton podcast ini pengen ngobrol sama Joan atau sama Ibet, langsung aja ke Instagram Sukahome. Iya. Boleh nanya, boleh ngajak jalan-jalan juga boleh. Tadi kayak ngajak jalan-jalan tempat refreshing boleh. Oke, Bet, Jo, thank you banget udah mau main ke kita, udah mau sharing buat teman-teman juga, udah ke kantor kita juga. Kita thank you banget udah jadi inspirasi buat kita dan buat teman-teman di acara campaign kita Boss Babes tahun ini. Good luck buat seluruh plan kedepannya, sama buat kalian sama buat Sukahome. Thank you banget ya teman startup udah ngundang kita di kesempatan kali ini. Semoga sharing kita bermanfaat buat teman-teman, dan semoga jangan takut untuk memulai bisnisnya lagi. Nah, itu penting sekali teman-teman. Yang penting dari semua yang udah kita omongin, harus start, mulai aja dulu. Pokoknya harus eksekusi, karena kalau nggak ada startnya, nggak ada eksekusinya, kayak ya plan doang. Ide itu kayak nggak akan bisa terrealisasi gitu. Apalagi kalau lihat keduluan orang lain. Dicuri, tapi kayak lo yang nggak mau mulai gitu. Bener. Berarti kayak Tokopedia ya, mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu ya. Yang selalu kita tekanin, pokoknya kayak sesusah apapun itu, kayak Uniqlo minta H-2, kayak kita lakuin, kayak oke, ya kita lembur begadang, tapi kayak ya begitu kita ada kemauan, pasti situ ada jalan. Kita mendukung. Dengerin kata Ibet dan Joan. Jadi sebagai small business yang baru mulai, bisain aja dulu, karena ya kesempatannya nggak datang 2 kali. Betul. Oke, thank you Jo, thank you Bet, thank you. Buat teman-teman, kalau mau nanya sekali lagi bisa langsung aja ke Sukahome atau komen di postingan ini, dan kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye. Bye.